Makanya dia lebih cocok jadi tokoh utama. Kembali lagi ke situ. Itu kok jadi judul menarik nih, Kak. Iya, menarik banget ya sih. Tapi bikin ribut gak? Iya, nggak apa-apa clickbait dikit Iya, lah ya. tapi isinya nggak bikin ribut kok, teman-teman. Jumpa lagi di Teduh Pop Corner, where psychology meets your favorite pop culture. Bertemu dengan aku, Riza, selaku host, dan di sini sudah ada temanku, His, product manager dari Teduh sendiri. Halo. Nah, kenapa sih di sini aku mengundang His? Teman-teman mungkin udah bisa lihat dari kaos kita berdua ya. Di sini memang kita ingin membahas salah satu film yang kalau teman-teman masuk generasi yang nonton anime 2000-an pasti udah familiar banget lah. Ini series udah sering banget diputar di salah satu stasiun TV Indonesia dan sampai sekarang pun juga masih diputar ya. Iya, sekarang di Net TV. Iya. Oke. Apalagi kalau bukan film tentang detektif Conan ya. Ya, betul. Dan ini merupakan film ke-26-nya yang berjudul Black Iron Submarine yang nanti akan rilis juga pada tanggal 26 Juli. Sesuai dengan nomor movie-nya ya. Movie 26 tayang 26 Juni. Iya. Juli, sorry. Oke. Nah, karena kita berdua memang nonton fan screening-nya ya, jadi kita memang nontonnya itu sedikit lebih cepat ya guys daripada yang tanggal 26-nya dan di sini memang kita cukup tercengang-cengang, nggak nyangka banget ya. Banyak adegan yang bikin hah? Apa? Dari awal juga udah kontroversinya banyak bener. ya. Desas-desus dari Jepangnya sendiri, di Twitter sendiri juga mungkin udah banyak bocoran-bocoran mengenai seberapa kontroversialnya film ini. Banyak hashtag yang kayak bilang hal-hal yang buruk ya ke Aoyama dan staff yang pada bikin movie-nya ini gitu. Semakin memperkuat keinginan kami untuk nonton lebih cepat biar bisa menyelesaikan misteri ini segera lebih apa cepat. sih yang bikin ribut? Betul. Dan ternyata setelah ditonton sebenarnya kalau buatku pribadi sih tidak seribut itu ya sebenarnya. Buatku aku paham sih kenapa pada ribut gitu. Kayak oh iya, kita tahu lah di Conan itu ada kubu-kubu gitu ya. Bentar dulu, spoiler alert ya guys. Ya, sorry. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin nunggu nonton dulu biar feels-nya lebih dapat, bisa di pause dulu videonya dan nonton kembali lagi pada saat sudah nonton ya nanti. Oke, boleh dilanjut. Oke, nah mungkin aku mau jelasin dikit nih soal kejadian di movie ini ya. Jadi di movie ini itu fokusnya ke tokoh namanya Haibara nih teman-teman. Nah ceritanya Haibara ini kalau teman-teman ngeliatin seriesnya Conan ini adalah ini ya Kak, salah satu anggota kriminal organisasi hitam yang dia bikin obat nih dan karena suatu kejadian si kakaknya ini dibunuh sama organisasi hitam dan dia kan kayak ngerasa dendam gitu ya. Udah orang tuanya dipaksa kerja sampai nggak tahu ya kabarnya sekarang orang tuanya gimana. Terus kakaknya juga dibunuh nih sama organisasi hitam. Nah, hilang harapan lah ya dia. Kemudian juga mungkin ada dendam-dendam pribadi ke organisasi hitamnya ini. Betul. Nah, organisasi hitam sendiri ngiranya si Haibara ini udah mati. Ternyata dia nggak mati karena dia minum obat. Dia jadi sosok kecil nih, anak kecil usia 7 tahun. Seperti Conan, aka Shinichi ya, yang akhirnya mengecil setelah diminumkan sebuah obat oleh Gen sendiri. Nah, terus di movie ini sendiri ada salah satu teknologi nih teman-teman, di mana di teknologi itu dia bisa mendeteksi muka orang dari CCTV beberapa tahun ke depan itu mukanya kayak gimana tuh. Nah itu nih yang bikin bocor, ternyata si Haibara itu masih hidup dalam wujud anak kecil gitu dan dikejar-kejar lagi nih sama organisasi hitam ya Kak. Muncullah pertarungan yang sengit ya di sini antara timnya Conan sendiri berusaha menyelamatkan Ai Haibara dari organisasi hitam itu sendiri dan tentunya juga ada banyak misteri-misteri lain di balik itu semua yang membuat film ini memang nggak hanya secara misteri tapi actionnya juga dapat banget. Actionnya dapat, emosi dapat, semua dapat. Semua dapat. Ini masuk favorit aku salah satu favorit aku di antara 26 movies Conan yang lainnya juga. Top 3 yang jelas ini. Yes, betul. Nah, kalau misalnya dikaitin lagi sama kontroversi yang di awal ya, sebenarnya kontroversinya ini selalu akan kembali ke siapa sih pasangan yang canon bagi Shinichi atau Conan ya, dari detektif Conan. Nah, tapi antara yang dukung Ran sama Shinichi atau Conan sama Ai gitu ya, di sini makin kuat karena
banyak bumbu-bumbu yang mengarahkan Conan bersama dengan Ai Ai, di gitu. sini. Pergolakan emosinya cukup dapet lah di situ. Tapi terkait adegan apa yang ada di Iya. dalam movie-nya, mungkin teman-teman silahkan lihat sendiri. Nanti. Gitu. Nah, tapi buatku sendiri ya, His, sebenarnya yang membuat cukup kontroversial buatku sendiri adalah film ini semakin menguatkan kok kayaknya karakter utamanya Iya. Ai Haibara ya Betul. daripada Conan. Ini mungkin lebih pantas disebut Haibara movie daripada Detektif Conan movie Movies, gitu betul ya. sekali. Karena kalau misalnya teman-teman lihat film pada umumnya ya kan biasanya yang memiliki proses pendewasaan, kita bisa lihat dia perubahannya dari waktu ke waktu, dari awal sampai akhir itu kan adalah tokoh utamanya ya. Yang harusnya dia memang struggle-nya yang paling kuat. Dan karakter development-nya paling bagus. Paling bagus juga. Tapi kalau kita lihat sebenarnya nih ya, karakter development-nya Shinichi sama Conan dari awal sampai akhir itu sepertinya tidak ada ya. Gitu aja. Gitu aja ya. Nggak banyak perubahan di karakter ini gitu. Iya. Sedangkan di Haibara, Banyak banget perubahannya. Bahkan dari segi usia aja Conan nggak berubah. Dari awal sampai iya akhir. juga ya. Dia tetap aja dari tahun 96 97 tetap aja ya menjadi anak usia 7 tahun sampai sekarang sudah tahun 2023. Bukannya bilang Conan itu tidak baik atau Shinichi itu kurang oke ya, tapi di sini memang film ini terutama menguatkan lagi bahwa Ai Haibara itu mengalami konflik yang terus-menerus sepanjang prosesnya dan dia mengalami perubahan secara emosional Iya, ya, betul. dan juga secara pendewasaan dirinya dari pertama kali dia lolos dari organisasi hitam sampai akhirnya sekarang itu bisa menjadi sosok yang bahkan memberikan harapan Iya, untuk orang lain betul. gitu di film ini. Dari yang desperate, yang suicidal, teman-teman tahu ya, berulang kali ketemu kasus nih, di mana ada kesempatan Haibara buat maaf, bunuh diri begitu. Nah, di mana selalu diselamatkan Conan, kali ini di movie ini justru Haibara lah yang memberi semangat ke orang yang udah putus asa gitu. Itu jadinya semakin bikin terenyuh dan juga heartwarming ya. Betul. Melihat bahwa awalnya dia sangat, ya kalau kita tahu karakternya Ai itu kan dia sinis, Betul. kemudian juga ada pesimisnya sedikit. Gak mau temenan juga. Nggak mau temenan sama orang lain, dingin lah gitu bawaannya. Di sini kita dari awal pun sudah diperlihatkan dengan sisinya Ai Haibara yang berbeda dari biasanya. Dia lebih lembut, mau menolong orang lain ya. Memberi kesempatan. Ibaratnya apa ya? Ada satu momen yang aku suka banget Kak, di mana Haibara ini tuh merelakan suatu hal yang dia ingin punyai Iya. buat orang yang lebih membutuhkan di awal movie ini gitu. Yes, betul banget. Dan dari situ aja tuh udah kayak wow, seorang Ai Haibara yang tadinya tidak peduli sama orang lain, nggak mau deket sama orang lain dan juga dingin, di sini dia bisa loh reach out ke orang Betul. lain, menawarkan ya tadi memberikan sesuatu yang sebenarnya dia pengenin untuk orang lain yang lebih membutuhkan atau lebih pengen juga. Jadi di sini aja itu padahal belum masuk plot utama itu ya. baru 5 menit pertama kali. 5 menit Iya. pertama aja kita udah dikasih lihat Ai yang jauh lebih berkembang dibandingkan Ai yang pertama kali dikenalkan. Yes. Dan disinilah juga semakin banyak istilahnya dinamika dari kepribadian Ai sendiri betul. ya. Spoiler alert lagi sedikit di sini, meskipun Conan berangkat untuk menyelamatkan Ai, pada akhirnya Dia menyelamatkan dirinya sendiri. iya, dia menyelamatkan dirinya sendiri dan dia menyelamatkan Conan. Jadi emang pantas nih kalau judulnya Adalah Ai Ai Haibara Haibara Movies, bukan Detektif Conan Movies. Karena yang akhirnya menyelamatkan si tokoh utamanya di sini adalah si Ai Haibara itu. Nah, kalau kita ngomongin kilas balik sedikit ya, ngomongin soal perkembangan karakternya Ai Haibara, kita memang nggak bisa lepas dari bagaimana dia diperlakukan dengan buruk ya di organisasi hitam. Nggak pernah dijelaskan secara eksplisit, tapi dari flashback-flashbacknya kita bisa melihat bahwa Ai Haibara itu sudah dipekerjakan Iya. sejak usia 13 tahun ya. Iya kalau nggak salah. Dan di usia 13 tahun itu juga dalam kondisi orang tuanya Udah nggak ada. udah nggak ada. Dia juga di istilahnya di threaten apa ya? Diancam. Diancam. Kalau misalnya nggak melakukan pekerjaannya, bakal ya di gini, tahulah Iya. organisasi hitam kayak gimana. Seperti apa? Dan habis itu malah kakaknya dibunuh nih karena 1-2 hal. Mungkin Iya. teman-teman bisa baca komiknya ya. Ya mungkin istilahnya itu kayak sudah jatuh tertimpa tangga, Betul. habis itu terkurung di dalam ruang gelap Iya. lagi, nggak bisa lihat Betul. matahari sama sekali. Ngebayangin banget bagaimana itu impact-nya atau dampaknya ke istilahnya kesehatan mental seseorang juga ya. Betul. Jadi sangat wajar kalau kita pertama kali bertemu dengan Ai Haibara itu adalah sosoknya yang sangat dingin dan juga sangat Menarik diri juga ya, kan ya. menarik diri dari lingkungan sekitarnya.
salah satu juga yang paling kelihatan dari AI itu yang agak-agak kayak Sixth Sense itu adalah setiap kali ketemu. Iya, ketemu Gin. Nih kayak langsung, "Hah, ada orang ini," gitu. Iya, padahal di balik itu ya, Ya, di balik padahal tembok masih yang di balik berbeda. tembok atau ruangan yang berbeda, bisa Iya. ngerasain gitu. Kalau misalnya AI mukanya udah panik itu berarti di sekitar Wah, situ sudah ada anggota ada, organisasi ya, hitam. betul. Ya, itu agak-agak supernatural-nya Conan ya. Tapi Betul. kalau dilihat dari sisi lain kan sebenarnya itu adalah reaksi traumatis Traumatis, dia betul. terhadap pengalaman-pengalaman buruk yang terjadi di masa lalunya. Betul. Tapi satu hal lagi yang bisa kita note ya dari Ai Haibara itu adalah alhamdulillahnya atau bersyukurnya dia bertemu dengan orang-orang yang pada akhirnya memberikan dia keamanan ya. Jadi support system nih. Betul banget. Apalagi di situ Profesor Agasa. Ya, Wah, udah berasa kayak bapak sendiri gitu. iya, bapak atau kakek. Oh iya, kakek ya, betul. Nah, berarti ini menunjukkan ya Kak, kalau ternyata emang dengan support system yang baik, itu orang yang mungkin terpuruk seperti Haibara yang kita tahu struggle-nya kayak gimana, itu bisa bangkit lagi gitu. Iya, betul banget. Tadi balik lagi poinnya memang menguatkan sekali kalau support system itu penting. Penting. Dan bagaimana kadang meskipun kita punya ya kepribadian kita itu mungkin dari lahir sudah ada cetakannya Iya, cetak birunya ya. cetak birunya, tapi ya lingkungan sekitar itu sangat mempengaruhi juga cetak biru ini mau tumbuhnya Kayak gimana? ke arah kanan, ke arah kiri, lurus gitu, tergantung dari lingkungan kita seperti apa. Nah, ya jadi memang kita menguatkan lagi ya bahwa yang namanya support system itu sangat penting untuk perkembangan diri seseorang. Meskipun kita punya blueprint ya, atau istilahnya cetak biru, kita itu sebenarnya punya kepribadian seperti apa dari lahir, tapi lingkungan sekitar juga mempengaruhi nih. Betul. Kira-kira ke arah mana sebenarnya cetak biru kita ini akan berkembang nantinya? Ke arah kanan, ke arah kiri, atau lurus aja? Tergantung dari bagaimana lingkungan sekitar kita memperlakukan diri kita dan kita memproses pengalaman-pengalaman itu seperti apa. Nah, satu hal lagi juga yang kelihatan dari Ai Haibara kemarin adalah dirinya bahkan sekarang sudah bisa di tahap memotivasi orang lain yang ya. desperate, yang udah putus asa juga nih. Nah, ngomong-ngomong soal motivasi nih Kak, adegan yang paling aku suka di movie itu, quotes yang paling aku suka di movie itu adalah ketika Haibara memotivasi si tokoh yang desperate ini. Nah, spoiler alert lagi ya teman-teman. Quotes-nya itu kira-kira gini. Si tokoh yang desperate ini tuh bilang gini, "Kamu sama Conan tahu apa? Kalian berdua cuma anak kecil," gitu. In which Haibara jawabnya gini, "Loh, bukannya teknologi yang kamu bikin itu tuh nggak cuma menghapuskan prasangka ras gitu, tapi juga prasangka umur gitu. Nah, bagaimana bisa kamu bicara seperti tadi? Kamu mengira aku yang masih anak kecil, tidak tahu apa-apa begitu. Padahal teknologi yang dikembangkan kamu sendiri itu terinspirasi dari anak kecil juga gitu." Itu benar-benar kayak bikin aku, oh wow. Wow, sangat bijak Ai di situ ya memberikan gitu loh. semangatnya. Memang untuk memberikan konteks sedikit di sini kita memang sangat banyak erat kaitannya dengan teknologi AI ya, itu facial recognition atau rekognisi muka yang dia memang berusaha untuk bisa merekognisi semua ras dan juga terlepas dari usianya berapapun. Yang harapannya jadinya bisa mengurangi bias ya, tahu juga. Betul, dan dari quotes tadi pun kelihatan ya Kak, walaupun Haibara ini usianya masih kecil, tapi pemikirannya dewasa banget. Ya emang sih, dia emang usia aslinya nggak sekecil itu. Tapi aslinya kan 18 tahun Kak dia. Nah, untuk usia 18 tahun mengalami kejadian yang sangat dark kayak gitu, tapi udah bisa memotivasi yang lain yang bernasib serupa begitu, itu menunjukkan kalau dia itu punya ini nggak sih Kak, apa istilahnya mental age yang lebih, apa ya, gimana mungkin Kak Ica? Lebih susah nih ngomongnya aku. Yang lebih dewasa dibandingkan usia tahunnya ya, atau chronological age-nya, betul. Nah, karena memang kalau di psikologi sendiri ada dua konsep age atau usia ya, ada chronological age atau usia tahun gitu. Kita ya secara usia kelahiran itu di tahun berapa, terus sekarang usia kita berapa, dan juga ada yang namanya mental age atau ya istilahnya kematangan mental gitu, secara proses berpikirnya seperti apa. Kalau zaman dulu ya, memang perbandingan antara mental age dan juga chronological age itu jadi standar seberapa tinggi IQ-nya seseorang. Orang itu dianggap cerdas kalau misalnya usianya itu lebih, misalnya usianya cuma 7 tahun, tapi kalau mental age-nya itu sudah 18 tahun, itu berarti memang dia secara IQ atau kecerdasan itu sangat cerdas, karena lebih tinggi daripada chronological age-nya. Sekarang sih udah agak bergeser ya konsep IQ-nya, tapi menurutku yang bisa ditarik dari konsep chronological age dan mental age ini adalah bahwa kematangan seseorang itu memang tidak hanya bergantung
angka dari usianya itu angka ya. usianya itu Mm-mm. saja. Pengalaman hidup benar banget tadi. Betul. Bahkan Mm-mm. kalaupun misalnya di dalam tubuhnya Ai ataupun Conan itu adalah orang berusia 17 atau 18 17, 18. tahun, tetap aja belum tentu mereka bisa berpikir sejauh Conan ataupun Mm-mm. Ai Haibara. Mm-mm, betul. Kita anggap aja misalnya Sonoko yang berubah jadi 7 tahun gitu ya. Ya, Waduh, mungkin kematangan dan kedalaman Iya. berpikirnya tidak seperti itu. tidak akan seperti itu karena mereka punya pengalaman hidup Yang yang beda. berbeda dan juga kemampuan menalar yang berbeda Berbeda juga. juga. Tadi memang sudah sempat dibahas juga ya Iya. kalau misalnya ini ada hubungannya dengan sebuah teknologi Betul. facial recognition dan apalagi Iya. teknologi ini kalau bukan kaitannya dengan AI yang AI satu lagi yaitu artificial artificial intelligence. intelligence atau Betul, AI. Nah, gitu. di sini memang tadi sudah sempat dibilang juga Mm-mm. bahwa dia memiliki teknologi atau membuat teknologi yang bisa mengenali muka semua orang Mm-mm. terlepas dari ras Rasnya maupun apa, usia. usia apa gitu. Sampai akhirnya si AI Mm-mm. itu akhirnya Ketahuan. ketahuan. Mm. Nah, tapi dari pemanfaatan teknologinya sendiri sebenarnya ini membuat sesuatu yang bisa kita pikirin lebih lanjut Iya, ya. ternyata nih ya teman-teman, kasus di mana AI ini bias secara ras itu tuh ada di dunia nyata. Makanya waktu si Naomi ini dia bilang kalau teknologi ini dimanfaatkan untuk mengurangi prasangka antar ras, itu aku benar-benar kayak di bioskop, gasp. Iya. Hah? Soalnya ini ya teman-teman, ternyata kasus ini tuh pernah dibahas gitu loh, banyak temuan di psikologi sosial ya Kak, Iya, kalau betul. ternyata tuh AI face recognition itu tuh lebih bias, mereka lebih bisa mengenali orang-orang yang berkulit putih begitu dibanding yang kulit berwarna kayak orang Asian atau orang kulit hitam begitu. Iya. Nah, kenapa? Karena face recognition ini biasanya cuma diuji coba ke orang-orang yang kulitnya putih. Iya, sampelnya Sampelnya lebih banyak kebanyakan kulit Kulit, putih ya. akhirnya kalau ngeliatin orang yang warna kulitnya nggak putih itu bisa dikategorikan ke unrecognized atau justru malah kayak dikriminalisasi nih Kak gitu. Nah, makanya waktu si Naomi ini bilang kalau Ya. teknologi yang dia bikin ini tujuannya buat menghilangkan prasangka ras gitu, Ras. karena bisa digunakan untuk semua ras, itu aku bener-bener kayak, hah, itu hal yang nggak aku sangka loh Kak, Akan muncul di akan film muncul ini di ya. film Conan. Bahkan aku pun nggak nyangka topik kayak gitu bakal muncul di shonen gitu, di topik manga shonen gitu. Jadi itu makanya itu juga satu hal yang membuatku tercengang juga ya. Awalnya aku nggak nangkep nih bagaimana sih adanya facial recognition yang bisa mengenali gitu berbagai ras dan juga usia ngaruh ke menghilangkan prasangka. Tapi Betul. setelah sempat diskusi dengan HIS dan juga didiskusikan baru oh ya ini ada kaitannya juga ya mengenai bagaimana banyak sekali tingkat kriminal kalau di negara barat gitu akhirnya lebih condong berat ke orang-orang dengan warna kulit tertentu. Betul. Ya karena memang rekognisi dari CCTV atau rekognisi dari testimoni yang melihat itu nggak bisa membedakan sebetulnya. Lebih nggak bisa membedakan kalau kulitnya berwarna. Tapi aku paham sih kenapa ini nggak dibahas eksplisit di filmnya, Iya. karena bakalan berat ya. Ya betul. Tapi di satu sisi aku suka kenapa si Conan ini tuh filmnya itu tuh nggak malu buat membawa topik ini. Padahal ini kan film buat anak-anak juga. Iya. Mereka memperkenalkan isu rasisme dan ageisme nih ke film ini gitu. Dan bahkan mereka bawa topik bullying ya. Iya betul. Keren sih. Banyak gitu. sekali topik-topik sosial yang diangkat di sini Iya, dengan cara betul. tetap ringan, Ringan. sesuai dengan jenis filmnya atau kategori usianya yang memang lebih banyak mungkin anak-anak atau ya remaja muda. Betul. Untuk kategori detektif Conan ya. Meskipun akhirnya kita juga yang sudah dewasa tetap nonton. tetap dapat maknanya dan ngena gitu loh. Iya, dan Gitu. lebih ngena karena kita sudah tahu di belakangnya. Tapi itu juga yang membuatku berpikir bahwa ini salah satu film yang cukup banyak hal yang bisa diproses dan juga dipikirkan lebih lanjut, apalagi untuk kategori film Conan ya. Betul. Bahkan apa ya? Kalau aku lihat Conan ya Kak, yang membawa pesan moral sedalam itu tuh terakhir kali aku ngerasa Conan Movie 6 nih yang jadi favorit orang-orang yang masuk dunia game. Oh iya, Ya, betul. itu kan kayak favorit semua orang. Iya. Walaupun itu nggak masuk top 5 ku ya, maaf teman-teman. Nah, tapi di situ dilihatin nih contoh kasus di mana satu generasi itu tuh ngikutin orang tuanya korupsi, anaknya korupsi. Jadi kayak lewat game ini kayak pingin ngeriset generasi itu. Nah, ibaratnya film ini tuh juga membawa pesan yang sama ininya loh, sama beratnya Kak. Sama beratnya. Yang lama nggak aku temuin di film-film detektif Conan begitu. Ini mungkin gebrakan yang harapannya sih bisa dipertahankan Betul. di film-film yang berikutnya ya. Betul. Tahun 2024 sudah 2020. mau ada lagi?
Dan juga tentang apa Iya, ayo? tentang apa silakan ditonton ya. Iya. Terus ada previewnya sedikit di Mm-mm, akhir di akhir filmnya, tapi filmnya. aku sangat menunggu-nunggu si Oh, film yang ke-27 yang ke-27 ini ya. Iya. Oke, buat teman-teman sendiri, film ini sebenarnya menjadi pengingat buat kita juga ya, bahwa dengan adanya teknologi AI yang memang semakin dekat dan itu juga sangat real terjadi di kehidupan kita sekarang, istilahnya adalah privacy atau istilah perlindungan kita terhadap data dan juga informasi diri kita itu menjadi hal yang sangat penting. Kita mungkin nggak mengecil seperti AI Iya, ya, betul. dan juga tidak dikejar-kejar oleh Iya, tidak bisa organisasi yang ingin bunuh kita juga gitu. Tapi tetap aja data yang kita share, muka kita gitu ya di sosial media bisa sekali dimanfaatkan oleh orang-orang lain untuk melakukan yang namanya deepfake, Betul. bahas Seperti dia di filmnya gitu. Ya, mungkin sekarang kita lagi deepfake juga nih. Iya, Yang jangan-jangan bukan aku. ayo ini Ayo. tebak nih, ini manusia beneran atau deepfake nih, teman-teman. Oke. Jadi itu juga bisa sekali membuat kita tidak aman ya di dunia digital sekarang ini. Jadi memang teman-teman bisa lebih berhati-hati juga ya, dihimbau untuk lebih berhati-hati ketika berbagi informasi, berbagi data, dan juga bisa lebih menggali lagi lah ketika berbagi itu sebenarnya apa saja yang kita bagikan dan juga kita kirimkan ke provider atau penyedia layanan di internet tersebut. Nah, terus, Kamu ada mau nambahin? tapi ada satu lagi yang aku suka nih, Kak. AI kan topik yang sering dibawa nih di film-film. Bahkan salah satu film ngetop yang baru-baru ini rilis, Ya. itu juga bahas AI. Cuma yang aku suka di Conan ini adalah mereka tuh nggak cuma dari satu sisi mata koin. Kita selalu ngelihat film-film di mana kayak temanya adalah AI is bad, teknologi is bad gitu loh. Tapi di Conan ini kayak kita ngelihat dua sisi mata koin nih. Di sisi Naomi kita lihat kalau AI ini sebenarnya tujuannya baik ya, gitu. Menyediakan Naomi ini bikin AI yang lebih nggak bias ras, tapi di satu sisi juga kita lihat gimana AI ini bikin data AI kesebar dan dikejar-kejar orang yang pengen bunuh dia gitu. Dua-duanya langsung dapat ya. Dua sisi mata koin gitu. Aku jadi inget banget kemarin baru aja dengar salah satu kayak quotes ya dari orang yang aku dengar ketika lagi seminar. Dia bilang ya yang jago itu bukanlah pedangnya tapi pendekarnya. Ah, betul tuh. Jadi mau sehebat apapun teknologi dan juga alat yang kita punyai, apakah dia itu akan jadi benar atau enggak, jadi senjata yang hebat banget atau enggak, itu balik lagi ke orang yang menggunakannya juga. Berarti kembali lagi ke kita sebagai manusianya ya gitu untuk menggunakan AI ini seperti apa. Kalau di rating nih, Kak, berapa nih ratingnya yang Waduh. diberikan? Waduh nih. Jujur aku nggak nonton semua film Conan, tapi karena ini sebegitu ngestaknya buat aku, ini udah masuk rating 8,5 sampai 9 sih. Sama, aku sebenarnya di rentang 8 sampai 9 nih, karena menurutku emang sebagus itu gitu, kayak tinggal dikit lagi deh itu dibenerin beberapa hal yang pingin aku benerin ya, seandainya bisa. Itu udah bagus banget. Udah bagus banget. Tapi itu nilai 8,5 sampai 9 Itu udah bagus banget. Udah bagus banget ya. Untuk sebuah film. Iya, betul sekali. Nah, meskipun ending dari Detektif Conan juga belum di-reveal sampai film ke-26 ini ya, masih banyak misteri-misteri yang lain. Tapi buatku sendiri sebenarnya dengan adanya film ke-26 ini semakin membuat aku bersemangat untuk nungguin endingnya dari Conan ini sendiri. Kenapa? Karena ya aku ingin melihat ending di mana di dunia itu Ayah Haibara bisa hidup dengan tenang. Iya. Nggak dikejar-kejar. Nggak dikejar-kejar. Iya, dan dia bisa kembali lagi mungkin ke usia awalnya itu usia 17 sampai 18 tahun. Karena she deserve so much happiness dengan banyak sekali tragedi yang sudah dialami oleh dirinya. Jadi aku sih sangat berharap, bahkan aku lebih nungguin dia yang hidup bahagia daripada Conan yang hidup bahagia ya. Iya. Maafkan aku, tapi ya memang Ayah Haibara itu adalah karakter yang sangat mudah untuk diempatikan. Makanya dia lebih cocok jadi tokoh utama. Kembali lagi ke situ. Itu kok jadi judul menarik nih, Kak. Iya, menarik banget gak sih? Tapi bikin ribut gak? Iya, nggak apa-apa clickbait dikit lah ya. Tapi isinya nggak bikin ribut kok, teman-teman. Betul banget. Dari ya diskusi kita tadi kan sebenarnya cukup safe lah ya. Iya, safe ya. Oke. Nah,
bagi teman teduh juga yang sekarang mungkin merasa sedang mengalami situasi yang berat, lagi terjebak juga, aku cuma ingin bilang bahwa teman teduh tetap semangat dan juga bisa mencari kekuatan-kekuatan, sumbernya bisa dari orang lain, bercerita ke orang lain, atau juga menguatkan solusi-solusi mandiri yang bisa dilakukan dengan belajar mengenai kesehatan mental lebih banyak, seperti dengan self-help yang ada di aplikasi Teduh. Kalau ingin minta bantuan profesional, juga aplikasi Teduh menyediakan jasa telekonseling, di mana teman-teman bisa melakukan konseling dengan konselor dan juga psikolog dari Teduh langsung. Betul. Jadi, tunggu apa lagi? Bisa langsung di-download saja aplikasinya sesuai dengan link yang ada di deskripsi kita juga. Oke, itu tadi Teduh Pop Corner hari ini. Thank you for watching, guys. Jangan lupa untuk di-like, share, dan juga komen untuk kasih tahu kira-kira kalian mau bahas apa lagi di Teduh Pop Corner berikutnya. Sampai jumpa! Sampai jumpa!